Perkenalkan, nama saya Chen Ilham Ida. Di sini saya sebagai anggota kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mengidentifikasi alat ukur dasar pada besar turunan listrik dan gelombang. Jadi, mengidentifikasi alat ukur dasar berarti mengenali dan memahami jenis alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran secara tepat dan akurat. Dalam konteks besaran turunan listrik dan gelombang, ini berarti menentukan alat yang sesuai untuk mengukur parameter-parameter yang tidak termasuk besaran pokok, tetapi merupakan turunan dari besaran pokok. Besaran turunan listrik meliputi tegangan, arus, hambatan, daya listrik, dan sebagainya. Besaran gelombang mencakup frekuensi, panjang gelombang, periode, kecepatan gelombang, dan sebagainya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari alat voltmeter. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu, voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial. Oke, baik teman-teman. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Nah, voltmeter sendiri terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sedangkan voltmeter analog hasil pengukurannya berupa angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk yang tertera pada alat tersebut. Adapun karakteristik dari voltmeter yaitu voltmeter biasanya digunakan untuk mengukur sumber tegangan seperti baterai, elemen volta, atau aki. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur tegangan searah maupun bolak-balik. Pada rangkaian arus searah, pemasangan kutub-kutub voltmeter harus sesuai. Kutub positif dengan potensial tinggi dan kutub negatif dengan potensial rendah. Umumnya, hal itu dapat ditandai dengan kabel berwarna hitam dan merah atau biru. Penting untuk diperhatikan saat pemasangan terbalik, maka akan terjadi penyimpangan yang arahnya ke kiri. Namun, hal itu tidak menjadi masalah pada rangkaian arus bolak-balik. Kedua jenis voltmeter ini punya prinsip kerja yang berbeda. Khusus voltmeter analog, karena tersusun dari komponen elektromagnet dan jarum, sehingga prinsip kerjanya sinyal listrik yang diubah ke dalam tegangan akan ditampilkan melalui penyimpangan jarum. Sedangkan pada voltmeter digital, jika rangkaian dipasang terbalik, hasil akan menunjukkan angka negatif. Selain itu, voltmeter juga memiliki satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasanya dinyatakan dalam milivolt atau kilovolt dan volt. Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. Oke, kita akan masuk dalam prinsip kerja dari voltmeter. Yang pertama ada voltmeter analog. Pada dasarnya di rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus mengikat, akan terjadi peningkatan kesimpangan pergerakan jarum, sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. Sedangkan untuk prinsip kerja voltmeter digital, yaitu yang pertama ada input sinyal. Sinyal tegangan yang ingin diukur dimasukkan sebagai input pada voltmeter digital. Sinyal ini bisa berupa tegangan DC atau direct current maupun tegangan arus AC atau alternating current. Namun, sinyal tegangan ini tidak bisa dibaca langsung oleh alat digital. Yang kedua, ada pengubah gelombang atau pulse generator. Sinyal input ini kemudian diubah menjadi gelombang persegi oleh pulse generator. Gelombang persegi yang dihasilkan memiliki lebar yang sama dengan sinyal tegangan yang diukur. Frekuensi dan lebar gelombang ditentukan oleh sirkuit digital di dalam alat ini. Dan yang ketiga ada gerbang AND atau AND gate. Hasil dari pulse generator kemudian menjadi input untuk gerbang AND.
di mana input lainnya adalah rangkaian gelombang yang dihasilkan oleh generator lain. Gerbang AND menghasilkan sinyal keluaran yang hanya aktif atau high ketika kedua inputnya aktif secara bersamaan. Yang keempat, ada inverter. Keluaran dari gerbang AND kemudian diberikan ke inverter yang akan membalikan sinyal tersebut. Artinya ketika gerbang AND memberikan sinyal high, inverter mengubahnya menjadi low dan juga sebaliknya. Dan yang kelima ada counter. Sinyal yang sudah dibalik oleh inverter kemudian dihitung oleh counter atau penghitung gelombang. Counter ini menghitung jumlah total gelombang serta durasi waktu di antaranya. Dari sini alat akan menghitung total waktu yang dibutuhkan dan jumlah gelombang untuk menghasilkan nilai tegangan yang sesuai. Dan yang keenam, tampilan digital. Cara kerja voltmeter digital terakhir adalah menampilkan hasil pengukuran kepada layar, biasanya berupa tampilan LED atau light emitting diode. Nilai tegangan yang diukur telah dikalibrasi dengan skala tertentu hingga Hawkers dapat membaca hasilnya dengan mudah dalam satuan volt. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai kelebihan dan kekurangan alat voltmeter ini. Kelebihan voltmeter analog antara lain adalah mudah dimengerti dan lebih responsif terhadap perubahan tegangan yang cepat. Voltmeter analog juga tidak memerlukan baterai untuk beroperasi dan cenderung lebih tahan terhadap lonjakan tegangan. Sedangkan kekurangan voltmeter analog yaitu meliputi kurangnya akurasi, sulitnya membaca nilai karena penggunaan jarum, kurangnya fitur, dan rentan terhadap gangguan eksternal. Voltmeter digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan voltmeter analog, terutama dalam hal akurasi, kemudahan baca, dan keandalan. Sedangkan kekurangan voltmeter digital antara lain adalah ketergantungannya pada sumber daya eksternal atau baterai, proses digitalisasi yang mengurangi kecepatan operasional, dan kesulitan dalam menangkap fluktuasi tegangan yang cepat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian voltmeter. Yang pertama, seperti pada gambar yang ditunjuk, yang pertama ada jarum penunjuk untuk menunjukkan ke angka pengukuran. Angka pengukuran menunjukkan hasil angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Kemudian ada batas skala, merupakan batas dari skala pengukuran yang digunakan. Kemudian ada batas ukur, merupakan nilai maksimum yang diperbolehkan saat pengukuran. Kemudian ada soket, digunakan sebagai tempat penghubung kabel ke rangkaian. Pastikan kabel positif terhubung ke kabel positif dan kabel negatif juga terhubung ke kabel negatif. Dan yang terakhir ada knob kalibrasi, digunakan untuk mengkalibrasi jarum penunjuk. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Saya Dominika Betty dengan NIM 2401050024 akan lanjut menjelaskan tentang materi memahami prinsip kerja ohmmeter. Nah, yang pertama-tama kita akan masuk ke pengertiannya. Pengertian kerja ohmmeter adalah mengukur hambatan listrik atau resistansi suatu komponen dalam satuan ohmmeter dengan mengalirkan arus listrik melalui komponen tersebut dan mengukur tegangan atau arus yang dihasilkan sesuai dengan hukum ohmmeter. Nah, yang berikut yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ohmmeter analog. Ohmmeter analog menggunakan jarum atau galvanometer untuk menunjukkan nilai resistansi. Memerlukan kalibrasi manual sebelum digunakan, cocok untuk mengukur sederhana atau lingkungan industri kasar. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu tidak butuh baterai yang terlalu stabil, dan kekurangan yaitu kurang akurat dan sulit dibaca dibandingkan digital. Kekurangan yang kedua yaitu fluktuasi nilai yang cepat sebelum stabil, sehingga sulit dibaca.
Selain itu, ohmmeter digital lebih rentan terhadap gangguan eksternal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk nilai tetap dalam beberapa aplikasi. Nah, cara kerjanya yaitu mengukur resistansi listrik dengan menyuntikkan arus DC konstan melalui komponen yang diuji dan mengukur perubahan tekanan. Perubahan tekanan ini kemudian dihitung untuk menentukan nilai resistansi. Yang berikut yaitu ohmmeter seri atau series ohmmeter. Nah, ini digunakan untuk mengukur resistansi rendah. Resistor pengukur dan galvanometer diukur secara seri dengan sumber tegangan. Cara kerjanya yaitu dengan mengalirkan arus internal melalui rangkaian yang diuji dan mengukur resistansi yang menghambat arus tersebut. Resistansi ini diukur melalui defleksi jarum pada meteran yang proporsional dengan resistansi yang diukur. Yang berikut yaitu ohmmeter paralel. Nah, ini biasa digunakan untuk mengukur resistansi tinggi. Resistor pengukur dan galvanometer disusun secara paralel dengan komponen uji. Cara kerja yaitu yang pertama, sumber tegangan internal. Ohmmeter paralel memiliki sumber tegangan internal, seperti baterai yang digunakan untuk menghasilkan arus yang akan mengalir melalui rangkaian yang diukur. Yang kedua yaitu sumber paralel. Ohmmeter dihubungkan secara paralel dengan komponen atau rangkaian yang akan diukur resistansinya. Yang ketiga yaitu pengukuran arus. Arus yang mengalir melalui meteran akan berubah sesuai dengan resistansi yang diukur. Semakin besar resistansi, semakin kecil arus yang mengalir dan sebaliknya. Yang berikut yaitu jarum penunjuk. Jarum penunjuk pada meteran akan bergerak sesuai dengan perubahan arus. Jika resistansi tinggi, jarum akan menunjukkan ke arah kiri atau bagian yang menunjukkan resistansi tinggi. Dan jika resistansi rendah, jarum akan menunjuk ke arah kanan atau bagian yang menunjukkan resistansi rendah. Yang berikut yaitu skala resistansi. Skala resistansi pada meteran biasanya terbalik, dengan angka 0 atau resistansi terendah berada di sisi kanan dan angka tertinggi berada di sisi kiri. Yang berikut yaitu kalibrasi. Sebelum digunakan, ohmmeter biasanya perlu dikalibrasi. Ini melibatkan menyentuhkan probe uji bersama-sama untuk memastikan jarum menunjukkan ke angka 0 atau resistansi 0. Yang terakhir yaitu make ohmmeter, khusus untuk mengukur resistansi sangat tinggi atau juta ohm ke atas. Digunakan untuk menguji isolasi kabel dan peralatan listrik, menggunakan tegangan tinggi atau hingga ribuan volt untuk pengujian. Cara kerja yaitu dengan menerapkan tegangan DC tinggi pada isolator dan mengukur arus yang dihasilkan. Alat ini digunakan untuk menguji tahanan isolasi pada kabel dan peralatan listrik untuk memastikan kondisi yang aman. Perkenalkan, nama saya Mariel Trendamus. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari luxmeter. Teman-teman, perlu diketahui bahwa luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa terang cahaya di suatu tempat. Satuan yang digunakan disebut lux. Nah, yang berarti jumlah cahaya yang jatuh di 1 meter persegi. Semakin tinggi angka lux yang ditunjukkan, maka semakin terang tempat itu. Nah, alat ini sering digunakan untuk memastikan bahwa ruangan seperti ruang belajar, kantor, atau tempat kerja memiliki pencahayaan yang cukup agar nyaman dan sehat untuk mata. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa bagian dari luxmeter. Yang pertama itu ada sensor cahaya, di mana bagian ini menerima cahaya dan mengubahnya menjadi arus listrik kecil. Dan yang kedua itu ada rangkaian pemroses sinyal. Di sini dia berfungsi untuk memperkuat arus dari sensor, lalu mengubahnya menjadi data digital. Yang ketiga itu ada unit tampilan, di mana di sini dia berfungsi untuk menampilkan hasil akhir pengukuran dalam satuan lux. Nah, teman-teman, di sini juga ada tombol kontrol, di mana dia berfungsi untuk menyalakan alat, menyimpan data atau menahan tampilan. Di sini juga ada casing dan konektor. Nah, di mana di sini berfungsi untuk melindungi komponen dan menghubungkan sensor ke alat utama.
Oke teman-teman, itu adalah bagian-bagian dari luxmeter. Teman-teman, yang berikut itu ada prinsip kerja dari luxmeter. Ada 5 langkah ya. Yang pertama itu langkah deteksi cahaya oleh sensor, di mana ketika cahaya jatuh pada fotodiode, foton dari cahaya tersebut membangkitkan elektron dalam sensor, di mana nanti dia menghasilkan arus listrik kecil atau mikroampere. Langkah yang kedua itu ada konversi energi cahaya ke sinyal listrik, di mana semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar arus listrik yang dihasilkan, dan di proses ini mengikuti hukum fotolistrik. Oke, lanjut ke langkah yang berikutnya, itu ada penguatan dan pemrosesan, di mana sinyal dari sensor sangat lemah, sehingga diperkuat oleh rangkaian amplifier, dan kemudian diubah menjadi sinyal digital oleh ADC atau analog to digital converter. Langkah yang berikut itu ada konversi ke nilai lux. Jadi teman-teman, sinyal digital diterjemahkan oleh mikroprosesor menjadi nilai lux berdasarkan kalibrasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh pabrikan. Jadi langkah yang terakhir itu ada tampilan hasil teman-teman. Di sini nilai akhir ditampilkan pada layar. Beberapa alat bisa menampilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, atau menyimpan data pengukuran. Jadi itu adalah beberapa prinsip kerja dari luxmeter. Di sini ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi nilai lux tersebut. Yang pertama itu sudut datang cahaya, di mana sensor harus menghadap tegak lurus ke arah sumber cahaya. Yang berikut itu ada jenis cahaya, di mana sumber cahaya berbeda seperti LED, neon, atau matahari memiliki spektrum yang berbeda. Berikut itu waktu pengukuran, di mana intensitas cahaya alami berubah seiring waktu. Adapun faktor yang terakhir yaitu kalibrasi alat, di mana luxmeter harus dikalibrasi agar sesuai dengan standar internasional, atau biasanya menggunakan sumber cahaya standar seperti lampu tungsten. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh di mana kita sering menemui sinar lux ini. Jadi ketika teman-teman berada di luar ruangan pada siang hari, maka luxmeter tersebut bisa mencapai ribuan. Nah, jika teman-teman berada di dalam ruangan, lebih tepatnya itu di dalam ruangan yang gelap ya, maka nilai luxnya itu akan 0. Sedangkan jika teman-teman berada di dalam ruangan di mana teman-teman menyalakan lampu senter, dia bisa dia nilai luxnya bisa mencapai 200 sampai 500 lux. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, perkenalkan nama saya Madana Nolio. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami prinsip kerja amperemeter. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa itu amperemeter. Amperemeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian. Prinsip kerjanya itu bergantung pada jenis amperemeter yang digunakan, namun secara umum didasarkan pada efek magnet arus listrik. Berikut penjelasan prinsip kerja amperemeter. Yang pertama itu amperemeter analog atau moving coil atau PMMC. Yang pertama itu prinsip kerja dari amperemeter analog. Itu amperemeter analog khususnya jenis moving coil atau permanent magnet moving atau PMMC memanfaatkan interaksi antara medan magnet permanen dan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Yang kedua itu cara kerja. Kumparan yang terbuat dari kawat halus digantungkan di antara kutub-kutub magnet permanen. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, arus tersebut menghasilkan medan magnet sendiri. Nah, interaksi antara medan magnet kumparan dan medan magnet permanen menyebabkan kumparan berputar. Nah, yang kedua itu amperemeter digital. Prinsip dasar dari amperemeter digital yaitu amperemeter digital menggunakan konversi arus listrik menjadi sinyal digital yang kemudian ditampilkan pada layar digital. Yang kedua itu cara kerja.
Arus listrik yang diukur terlebih dahulu dilewatkan melalui sensor arus, misalnya shunt resistor untuk arus besar atau current transformer untuk arus sangat besar. Sensor ini mengubah arus listrik menjadi tegangan yang proporsional. Tegangan listrik kemudian diproses oleh rangkaian elektronik analog ke digital atau ADC untuk diubah menjadi sinyal digital. Yang ketiga itu amperemeter tang atau clamp meter. Yang pertama itu prinsip dasar. Prinsip dasar amperemeter tang itu memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengukur arus listrik tanpa perlu memutus rangkaian. Yang kedua itu cara kerja. Amperemeter tang memiliki sebuah current transformer yang berbentuk seperti tang. Ketika tang dijepitkan pada kabel yang membawa arus listrik, arus tersebut akan menghasilkan medan magnet di sekitar kabel. Medan magnet ini menginduksi arus dalam kumparan current transformer, dan arus induksi ini sebanding dengan arus yang mengalir dalam kabel. Arus induksi ini kemudian diukur dan ditampilkan pada layar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.